Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Aditya Nugraha dengan NIM 21042230. Dalam mata kuliah Administrasi Pembangunan, dosen pengampu Ibu Yulia Halasalina. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertemakan langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multidimensional secara terpadu dan administratif. Berikut langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. 1. Penumbuhan motivasi untuk membangun. Perumusan rencana pembangunan. Perumusan dan pengambilan keputusan politik, penentuan dan perumusan program perumusan kerja, peletakan dasar hukum, penentuan proyek-proyek pembangunan, implementasi rencana dan program kerja, pentingnya sistem penilaian dan pentingnya mekanisme umpan balik. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun rakyat yang sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah dalam arti peningkatannya para elit administratif di lingkungan pemerintah melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentuk opini di masyarakat bertanggung jawab untuk mengubah perspektif tersebut dalam menekankan bahwa ukuran keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegiatan motivasi untuk membangun. 2. Perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan. Bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lain seperti pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Bahkan pemerintah memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Pada akhirnya, pemerintah harus bertanggung jawab tindakan operasional yang dilakukannya kepada petinggi kedaulatan dan negara, yaitu rakyat. 3. Peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting baik untuk kepentingan masyarakat sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan masyarakat diperlukan dasar hukum untuk A. Menentukan penggarap dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak, peruntukan lahan, perlakuan terhadap investor asing, berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang kesemuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Lanjut, perumusan rencana pembangunan. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketetapan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktek berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara, mengenali kelemahan yang mungkin ada, mampu memanfaatkan peluang, dan siap menghadapi ancaman, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Penentuan dan perumusan program kerja. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Akan tetapi, maknanya yang lebih mendalam dalam bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi secara faktir ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon. Skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya semakin tepat. Penentuan proyek-proyek pembangunan. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur bentuknya, lokasinya, dan daya yang dialokasikan.
Suatu kerja penanggung jawab utamanya, sasaran, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatannya. Implementasi rencana dan program kerja. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan demikian serupa sehingga secara teoritis tepat. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisien, efektivitas, dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen dikenal sebagai istilah self-monitoring. Suatu hal yang sangat penting dalam rangka memberdayakan para pelaksana. Selanjutnya, pentingnya sistem penilaian. Seperti diketahui, penilaian merupakan salah satu fungsi dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyata dicapai. Pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi, termasuk administrasi pembangunan, merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah, pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu. Mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi, rencana, program kerja, maupun kegiatan operasional. Sekian presentasi PPT dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.